Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Indi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan semester 6 di kelas E2 Manajemen sudah memberikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Sebelum lanjut menjawab pertanyaan yang sudah ada, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Niputudila Agustini dengan NPM 008. Yang kedua, ada Nimade Anggi Pramesti dengan NPM 031. Yang ketiga, ada Niluh Putu Sintia Artawati dengan NPM 034. Yang keempat, ada Niluh Devi Valentina dengan NPM 054. Dan yang terakhir, ada Niluh Putu Nanda Fitria Mamori dengan NPM 056. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan saluran pemasaran? Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa yang dimaksud dengan saluran pemasaran. Saluran pemasaran adalah rangkaian organisasi atau individu yang terlibat dalam proses pemindahan produk atau layanan dari produsen ke konsumen akhir. Fungsi utama saluran pemasaran adalah memastikan bahwa produk atau layanan tersedia bagi konsumen pada waktu dan tempat yang tepat. Berikut ini adalah komponen utama dalam saluran pemasaran. Yang pertama ada produsen. Produsen adalah entitas yang membuat atau menciptakan produk atau layanan. Produsen dapat berupa perusahaan, pabrik, atau individu yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap dipasarkan dan dikonsumsi oleh konsumen. Yang kedua, ada perantara. Perantara adalah organisasi atau individu yang membantu dalam proses distribusi produk, seperti grosir, agen, dan pengecer. Peran perantara sangat penting dalam rantai pasokan karena mereka memfasilitasi pergerakan barang dari produsen ke konsumen akhir, sekaligus memberikan layanan tambahan seperti penyimpanan, pengemasan, dan pemasaran. Yang ketiga, ada konsumen akhir. Pihak yang membeli dan menggunakan produk atau layanan. Konsumen akhir adalah titik terakhir dalam rantai distribusi, di mana mereka mengonsumsi barang atau layanan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka tanpa tujuan menjual kembali produk tersebut. Selanjutnya, ada saluran pemasaran berdasarkan panjangnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, saluran langsung. Yang dimaksud dengan saluran langsung adalah produsen menjual langsung kepada konsumen tanpa perantara. Dalam saluran ini, produsen dan konsumen berinteraksi langsung, seringkali melalui penjualan di tempat, online, atau melalui toko milik produsen tersebut. Keuntungan dari saluran langsung ini adalah kontrol penuh atas pemasaran dan distribusi, serta kemampuan untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan. Yang kedua, ada saluran tidak langsung. Saluran tidak langsung yaitu melibatkan satu atau lebih perantara. Misalnya, produsen menuju ke grosir, lalu menuju ke pengecer, dan terakhir baru ke konsumen. Dalam saluran tidak langsung ini, produsen mengandalkan pihak ketiga seperti grosir, agen, dan pengecer untuk menjual produk kepada konsumen akhir. Keuntungan dari saluran ini adalah jangkauan pasar yang lebih luas dan distribusi yang lebih efisien, meskipun ada pengurangan kontrol langsung atas penjualan dan pemasaran produk. Keberadaan saluran pemasaran membantu dalam berbagai fungsi termasuk pengumpulan informasi pasar, promosi, negosiasi, pembiayaan, pengambilan risiko, penyimpanan, dan transportasi produk. Pertanyaan nomor 2. Pekerjaan apa yang dilakukan oleh saluran pemasaran? Perkenalkan, nama saya Nimade Pramesti, NPM 031. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu pekerjaan apa yang dilakukan oleh saluran pemasaran. Pekerjaan yang dilakukan saluran pemasaran adalah menggerakkan barang dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari mereka yang memerlukan atau menginginkannya.
Saluran pemasaran melakukan berbagai pekerjaan yang penting untuk menghubungkan produsen dengan konsumen secara efisien. Pertanyaan nomor 3, bagaimana seharusnya saluran pemasaran dirancang? Perkenalkan, nama saya Nilu Putusindartawati, NPM 034. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3. Bagaimana seharusnya saluran pemasaran dirancang? Jawabannya, saluran pemasaran seharusnya dirancang dengan pertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, mengidentifikasi target pasar yang jelas. Yang kedua, menentukan tujuan bisnis yang ingin dicapai. Yang ketiga, memilih saluran pemasaran yang sesuai dengan target pasar dan tujuan bisnis. Yang keempat, membangun saluran pemasaran yang terintegrasi secara sinergis. Yang kelima, memantau dan mengevaluasi kinerja saluran pemasaran secara teratur. Yang keenam, bersikap fleksibel dan siap untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Pertanyaan nomor 4, keputusan apa yang dihadapi perusahaan dalam mengelola saluran pemasaran? Keputusan apa yang dihadapi perusahaan dalam mengelola saluran pemasaran? Yang pertama, memilih anggota saluran pemasaran. Untuk memfasilitasi pemilihan anggota saluran, produsen harus menentukan karakteristik yang membedakan perantara yang lebih baik. Mereka harus mengevaluasi jumlah tahun dalam bisnis, lini lain yang dijual, kekuatan keuangan, kerjasama, dan reputasi layanan. Jika perantara adalah agen penjualan, produsen harus mengevaluasi jumlah dan karakter lini lain yang dijual, serta ukuran dan kualitas tenaga penjual. Jika perantara adalah department store yang menginginkan distribusi eksklusif, produsen harus mengevaluasi lokasi, potensi, pertumbuhan masa depan, dan jenis pembeli. Yang kedua, melatih dan memotivasi anggota saluran pemasaran. Perusahaan-perusahaan perlu merencanakan dan melaksanakan program pelatihan yang cermat bagi perantara mereka. Dimotivasi, perusahaan perlu memandang perantaranya sebagaimana ia memandang pengguna akhirnya. Yang ketiga, mengevaluasi anggota saluran pemasaran. Secara berkala, produsen harus mengevaluasi kinerja perantara berdasarkan standar. Dan yang terakhir, memodifikasi rancangan dan pengaturan saluran pemasaran. Susunan saluran harus diubah dari waktu ke waktu. Produsen harus mempelajari secara berkala dan mengubah susunan salurannya. Tidak satupun saluran pemasaran akan tetap berjalan efektif sepanjang siklus hidup produk tersebut. Pertanyaan nomor 5, bagaimana seharusnya perusahaan mengintegrasikan saluran pemasaran dan mengelola konflik saluran? Saya Nilu Putunanda Fitri Amangori dengan NPM 202132122056. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, bagaimana seharusnya perusahaan mengintegrasikan saluran pemasaran dan mengelola konflik saluran pemasaran. Suatu perusahaan dapat mengintegrasikan saluran pemasaran dengan mengkomunikasikan secara efektif, membangun hubungan yang kuat, dan mengkoordinasikan kegiatan penjualan serta distribusi. Untuk mengelola konflik, perusahaan perlu menetapkan tujuan bersama, menyelesaikan konflik dengan bijaksana, dan memanfaatkan teknologi untuk efisiensi. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai suatu tujuan. Integrasi saluran pemasaran. Yang pertama ada konsistensi pesan. Perusahaan harus memastikan semua saluran pemasaran menyampaikan pesan dan tujuan yang sama. Ini penting untuk membangun merek yang kuat dan koheren di mata konsumen. Yang kedua ada teknologi terpadu. Menggunakan teknologi seperti Customer Relation Management atau CRM dan alat manajemen konten akan membantu mengintegrasikan data dan aktivitas pemasaran di berbagai saluran. Ini memungkinkan perusahaan untuk melacak interaksi pelanggan dan mengelola kampanye dengan lebih efektif. Yang ketiga ada tim lintas fungsi. Untuk membentuk tim lintas fungsi yang terdiri dari anggota dari berbagai departemen seperti pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan, ini akan memastikan bahwa semua bagian perusahaan bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan yang sama. Yang keempat ada analisis data. Untuk memantau dan menganalisis data dari berbagai saluran pemasaran sangat penting untuk memahami perilaku konsumen dan mengidentifikasi saluran yang paling efektif. Wawasan ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dan alokasi anggaran. Juga langkah-langkah mengelola konflik saluran. Yang pertama, definisi peran yang jelas, menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk saluran pemasaran.
Ini akan mengurangi kebingungan, tumpang tindih tugas, sehingga setiap saluran tahu apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua ada komunikasi terbuka. Untuk mendorong komunikasi yang terbuka dan rutin antara berbagai saluran, pertemuan rutin dan saluran komunikasi yang jelas dapat membantu menyelesaikan isu-isu yang muncul dan mencegah konflik sebagai masalah besar. Yang ketiga ada insentif yang adil. Untuk menyusun struktur insentif yang adil dan transparan berdasarkan kontribusi masing-masing saluran terhadap tujuan keseluruhan perusahaan. Insentif yang tepat dan mengurangi persaingan internal dan memotivasi kerjasama. Yang keempat ada mediasi, menggunakan pihak ketiga atau mediator untuk membantu menyelesaikan suatu konflik yang tidak dapat diselesaikan secara internal. Ini dapat memberikan perspektif yang objektif dan membantu menemukan solusi yang adil untuk semua pihak yang terlibat. Yang kelima ada kebijakan dan prosedur. Untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengelola konflik saluran ini, termasuk mekanisme untuk penyelesaian sengketa dan panduan untuk berbagai leads atau pelanggan potensial. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat memastikan integrasi yang mulus antara saluran pemasaran dan konflik saluran pemasaran. Pertanyaan nomor 6. Apa isu utama pada e-commerce dan m-commerce? Perkenalkan, nama saya Nimadenghi Pramesti, NPM 031. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Apa isu utama pada e-commerce dan m-commerce? Isu utama pada e-commerce dan m-commerce yaitu yang pertama, keamanan dan privasi. E-commerce, risiko perentasan dan pencurian data pribadi serta informasi pembayaran pelanggan menjadi isu besar. Penjualan online harus memastikan adanya enkripsi data dan sistem keamanan yang kuat. M-commerce, risiko serupa juga ada, ditambah kerentanan perangkat mobile terhadap malware dan serangan phishing. Yang kedua, transaksi dan pembayaran. E-commerce kemudahan dalam metode pembayaran yang beragam seperti kartu kredit, e-wallet, dan transfer bank. Namun juga menghadapi tantangan dalam hal penipuan pembayaran. M-commerce, penggunaan metode pembayaran berbasis mobile seperti pembayaran melalui aplikasi QR Code, namun menghadapi masalah seperti verifikasi identitas dan autentikasi yang kuat. Yang ketiga, pengalaman penggunaan. E-commerce, desain situs web yang responsif, navigasi yang mudah, dan kecepatan loading halaman yang optimal untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. M-commerce, tantangan dalam merancang aplikasi yang user-friendly dan dengan tampilan yang cocok untuk layar kecil dan navigasi yang mudah di perangkat mobile. Yang keempat, logistik dan pengiriman. E-commerce, efisiensi dalam manajemen inventaris, pengiriman tepat waktu, dan pengelolaan pengembalian barang. M-commerce, masalah serupa dengan e-commerce dengan ditambah kebutuhan untuk integrasi yang mulus antara aplikasi mobile dengan sistem manajemen logistik. Yang kelima, kepercayaan dan loyalitas pelanggan. E-commerce menumbuhkan kepercayaan pelanggan melalui ulasan, testimoni, dan reputasi toko online. M-commerce memanfaatkan fitur-fitur aplikasi mobile untuk membangun loyalitas seperti program loyalitas, pemberitahuan push, dan penawaran khusus. Yang keenam, regulasi dan kepatuhan. E-commerce, kepatuhan terhadap regulasi yang berbeda di berbagai negara seperti pelindungan data dan aturan pajak. M-commerce, selain tantangan regulasi yang sama dengan e-commerce, ada tambahan regulasi terkait aplikasi mobile dan penyimpanan data di perangkat. Yang ketujuh, teknologi dan inovasi. E-commerce, adopsi teknologi baru seperti AI, big data, dan analitik untuk personalisasi pengalaman belajar dan efisiensi operasional. M-commerce, penggunaan teknologi seperti NFC, AI, dan meningkatkan interaksi dan keterlibatan pengguna. Baik, sekian pembahasan dari kelompok 4 mengenai pertanyaan yang sudah diberikan. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bye-bye.